Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit tafsir wat ta'wil ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat fardu zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berkah ini, tepatnya pada hari ke-10 di bulan suci Ramadan ini, Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut, kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di yaumil mahsyar nanti kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat fardu zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada zuhur yang mulia ini, anjuran Al-Quran untuk bekerja atau berusaha ekonomi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah kita pada zuhur ini, kita berhenti tolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Maka melalui ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pahami bahwa Islam itu menyuruh kita untuk bekerja. Berbagai macam mungkin profesi kita, ada yang petani tentu bekerja di kebun atau di sawah. Ada mungkin profesinya sebagai pedagang, maka dia bekerja di pasar umpamanya. Begitu juga ada yang profesinya sebagai dosen atau sebagai guru, maka dia akan bekerja di kampus atau sekolah. Begitu juga mungkin ada di antara kita yang profesi kita adalah pejabat, maka tentu bekerja di kantor. Artinya Islam sendiri menyuruh kita untuk bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah ingatkan kita melalui ayat ini bahwa apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kapanpun, maka Allah akan menyaksikan pekerjaan kita tersebut. Di pasar kita, Allah akan lihat pekerjaan kita selama di pasar tersebut. Apakah kita dalam melaksanakan perdagangan itu sesuai dengan aturan syariat Islam atau tidak? Di kantor pun Allah akan lihat apakah kita bekerja selama di kantor tersebut mengikuti kode etik, bekerja sesuai dengan aturan syariat Islam atau tidak. Allah akan lihat.
termasuk dimanapun kita bekerja, kapanpun, maka Allah akan menyaksikan segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian, begitu juga Rasul akan melihat, begitu juga orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kita tersebut. Karena mungkin kita bekerja di tempat-tempat yang umum, yang dimana di situ ada orang lain, maka orang lain akan bisa melihat apakah kita bekerja baik atau tidak, maka semua pekerjaan kita akan bisa dilihat oleh saudara-saudara kita, khususnya orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian segala bentuk amalan, pekerjaan yang kita lakukan itu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Artinya apa saudara sekalian? Allah Ta'ala akan melihat baik pekerjaan itu secara secara tersembunyi, atau pekerjaannya secara nyata, maka Allah akan melihatnya, dan itu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan membalasnya. Apabila kita melakukan pekerjaan yang baik, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang baik. Begitu juga seterusnya. Andaikan kita melakukan pekerjaan yang tidak baik, keluar daripada kode etik bekerja, yang bagaimana Islam sendiri sudah mengaturnya, maka tentu Allah akan berikan balasan buruk kepada diri kita. Kemudian ujung ayat Allah katakan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya apa saudara sekalian? Segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan hari ini, berbagai macam profesi, kemudian berbagai macam tempat, maka semua itu nantinya akan diberitakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala pekerjaan tersebut kepada kita nantinya di hari kiamat. Ya, jadi kita tidak bisa bersembunyi. Mungkin hari ini bisa saja kita bersembunyi, yastakhfuna minan nas, bisa saja kita berselindung kepada manusia. Mungkin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Bisa kita bersembunyi. Tapi wala yastakhfuna minallah. Sama Allah Ta'ala kita tidak akan bisa bersembunyi. Apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan, baik atau buruk, bertentangan atau tidaknya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha menyaksikan segala seluruh seluk-beluk kegiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Islam mengajak kita untuk bekerja. Islam menyuruh kita untuk bekerja keras, berusaha. Namun Islam juga memberikan panduan, memberikan cara, memberikan kode etik bagaimana pekerjaan itu tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Buktinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah yang lain Allah juga katakan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Artinya Allah perintahkan kita untuk mencari, untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau mengumpulkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita nanti di hari akhirat. Allah perintahkan kita, silakan beramal, silakan koleksi amalan-amalan yang akan bisa nanti mendatangkan kebahagiaan ketika kita di akhirat. Makanya ada ungkapan mengatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat berkebunnya untuk hari akhirat. Maka silakan berkebun, silakan beramal sebanyak-banyaknya. InsyaAllah dengan amalan tersebut akan bisa mengantarkan kita bahagia di akhirat. Kemudian juga Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kita melupakan apa-apa saja yang bisa membuat kita bahagia di dunia. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyuruh kita, Allah mengajak kita untuk menjaga balancing, keseimbangan antara amalia
yang bisa kita bawa ke akhirat, yang membuat kita bahagia. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan atau rutinitas-rutinitas yang bisa pula mendatangkan kebahagiaan untuk kita hidup di dunia yang kita cintai ini. Maka yang harus kita jaga itu adalah keseimbangannya. Maka jangan sampai bekerja terus 24 hours every day, for example, 24 jam sehari semalam, motivasinya bekerja. Bekerja. Ya. Nah, ini bukannya aturan Islam, tidak kode etik yang ditawarkan oleh Islam. Ya. Nah, ada waktunya. Ketika kita bekerja, kita mesti bekerja. Kemudian ketika kita istirahat juga istirahat. Nah, termasuk ketika kita harus datang untuk menunaikan sholat, kita juga harus bisa meninggalkan pekerjaan kita. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah, menurut para ulama, walaupun dia turun mengenai surat Jumu'ah ini, tapi makna ayatnya sangat umum sekali, bukan khusus. Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Contoh konkretnya Allah ambil di hari Jumat. Kalau sudah dipanggil untuk menunaikan salat fardu Jumat, kata Allah Ta'ala, fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Ta'ala. Artinya tinggalkan segala rutinitas, segala aktivitas, ya. Nah, kita disuruh stop untuk sementara sehingga kita bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bai', begitu juga Allah katakan, tinggalkan jual beli. Ini tidak hanya berkaitan dengan jual beli. Karena orang Arab dahulu profesi mereka itu kebanyakan pedagang. Maka Allah katakan tinggalkan jual beli. Hari ini tidak hanya pedagang, banyak profesi kita. Maka masuk ke dalam ayat ini segala bentuk aktivitas kita, profesi kita, kalau sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menghadapnya, untuk mengingatnya, maka tinggalkan. Keluar yang dari kantor menuju panggilan Allah. Yang di pasar keluar dari pasarnya menuju panggilan Allah. Yang di rumah keluar dari rumahnya menuju panggilan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka Allah katakan orang yang bisa memanage, mengatur pola bekerjanya ketika datang panggilan Allah Ta'ala, terus dia stop pekerjaan tersebut, dia datang memenuhi panggilan Allah Ta'ala, maka Allah katakan itu lebih baik. Ya, itu lebih baik tentunya di sini bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Artinya menyambut panggilan Allah tentu lebih mulia ketimbang kita masih sibuk dengan mengurus aktivitas yang bersifat keduniaan yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang membedakan kita dengan hewan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buya Hamka, kalaulah hidup ini hanya sekedar bekerja, artinya tidak ada kode etik, tidak ada aturan dalam bekerja, maka Buya Hamka memberikan tamsil apa bedanya kita dengan babi di hutan. Artinya mereka juga bekerja. Artinya kalau hidup ini hanya untuk bekerja, babi juga bekerja. Begitu juga seterusnya. Andaikan hidup ini hanya untuk makan, maka kata Buya Hamka, apa bedanya kita dengan kera? Dia juga makan di seberang sana, dia makan terus kerjanya. Maka kata Buya Hamka, yang membedakan kita, hidup kita dengan hewan, salah satunya adalah bahwa hidup kita itu niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada aturan yang bisa kita lakukan. Bekerja harus sesuai dengan aturan Islam. Kemudian ketika datang waktu panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bisa untuk meninggalkan segala rutinitas kita dan kita prioritaskan untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, karena sesungguhnya prestasi kerja kita akan dilihat, akan dibalas dan akan kita saksikan nantinya di hari akhirat. Oleh karena itu, bekerjalah dengan baik, lakukan yang terbaik sesuai dengan aturan Islam. InsyaAllah kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung nantinya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Demikian kultum kita pada zuhur yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.